Kemudian untuk materinya itu dari nama mata kuliahnya itu pengantar relativistik. Jadi jelas itu relativistik ya. Terus SKS-nya 2 SKS, sistem kuliahnya kalau bisa offline, kita offline ya. Kalau bisa offline, kita offline. Supaya ketemu dengan Bapak itu ya. Supaya ketemu langsung. Belajar itu enak langsung ketemu. Daripada online-online ini ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang. Kalau belajarnya online-online. Kalau belajarnya online-online ya udahlah belajar dari Google saja. Jadi kalau mau pintar, cuman cukup untuk pintar saja, kita belajar itu, ya belajarlah dari Google saja. Mau cari apa di Google itu, mau belajar apa di Google itu, pas ada semua. Ya. Tapi dunia pendidikan itu bukan cuman mengajarkan kepintaran, bukan cuman untuk mengisi otak, tidak. Ada sesuatu hal yang lain yang harus tersampaikan. Sesuatu yang harus tersampaikan dalam proses pembelajaran itu, kan itu kan. Kalau cuman Zoom seperti ini kan kamu nggak tahu Bapak di bawah ini pakai celana panjang atau celana pendek kan. Jangan-jangan nggak bercelana, kan nggak tahu. Tuh ya. Kamu juga nggak tahu Bapak sedang di mana kan. Apalagi sekarang ada background, kasih background apa. Apalagi yang nutup kamera itu kan, nggak tahu di mana dia. Tuh ya. Jadi, oke lah, karena kondisi kita seperti ini, oke, tapi dengan Zoom ya. Dengan Zoom juga usahakan di apa? Dihidupkanlah kameramu itu ya, supaya setidaknya menunjukkan bahwa kamu ingin belajar. Gitu. Itu saja. Tunjukkan bahwa kamu ingin belajar. Walaupun nggak tahu ngerti apa tidak. Ya. Jadi urusan bisa atau tidak kalau kita belajar itu urusan nomor 2. Biasanya dalam dunia pendidikan, biasanya pendidikan yang sebenarnya ya, pendidikan yang berusaha untuk mendidik manusia yang sebenarnya, mendidik manusia yang seutuhnya, yang punya kecerdasan akal dan kelembutan dan kecerdasan hati. Nah, itu ada yang disampaikan secara lisan, itulah ilmu yang diajarkan, ada sesuatu hal yang lain. Nah, yang kadang itu hanya bisa ditransfer, diberikan dengan siapa yang dikehendaki. Sekali lagi dalam pembelajaran kita itu yang pendidikan kita itu yang sesungguhnya, kita tidak hanya mengisi otak saja, tidak. Tapi ada kecerdasan spiritual. Kalau dalam bahasa anak-anak pondok, ada yang dari pondok di sini? Hah? Pondok gede? Ada yang dari pondok? Nah, kita di UIN biasanya kan ada yang dari pondok. Imam Furqon dari pondok, Imam? Tidak, Pak. Siapa yang dari pondok? Pondok Palem Indah. Itu perumahan, bukan pondok. Siapa yang dari pondok? Biasa yang dari Sungai Lilin itu banyak dari. Ada banyak pondok di sana ya.
Nah, kalau di dunia pondok itu biasanya pendidikan itu bahkan ilmu itu nomor 2 yang diajarkan. Yang diajarkan itu adalah akhlak, tata cara, budi pekerti, adab. Nah, kalau dalam dunia pendidikan adab, pendidikan pondok. Adab antara guru dan murid, antara murid dan guru. Nah, kalau muridnya sudah belajar adab, biasanya ilmunya itu silakan mau dipercaya atau tidak. Ilmunya itu ilmu yang dimiliki gurunya itu secara tidak sadar bisa dia ikuti. Jadi bukan cuma kecerdasan akal yang diajarkan, tapi ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan hati. Itu yang tidak kita punya kalau kita cuma ngejum ini. Tuh. Ya. Oke lah kita seperti ini. Kecuali mungkin ya dia sudah sangat dekat dengan gurunya, paham, mungkin lewat telepon pun, bahkan tidak cuma lewat telepon, sama-sama ngejam, udah sampai ilmunya. Itu kalau sudah terjalin hubungan emosional yang kuat antara guru dan murid. Nah itu, jadi hal yang mau dijalin dalam pendidikan kita itu sesungguhnya adalah yang pertama itu adalah hubungan emosional antara guru dan murid. Nah, ya, jadi sampai masuk ke ranah wilayah psikologinya. Bahkan misal dia bisa seorang guru atau seorang murid saling bisa merasakan bahwa muridnya ini sedang mengalami kesusahan, gurunya sedang mengalami kesusahan, sampai ke wilayah sana. Itu sejatinya pendidikan yang sesungguhnya seperti itu. Karena kalau tidak sampai di sana, bohong pendidikan itu. Kalau cuma wilayah akal saja, belajarlah dari internet, belajarlah dari Google. Tapi nanti tidak punya adab, tidak punya sopan santun, baik dengan guru, dengan yang lain, dengan sesama dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau kita tidak punya sopan santun, adab dan sebagainya, apa bedanya kita dengan robot? Robot itu sangat pintar, tapi dia tidak tahu. Kalau yang bunuh ya tugasnya cuma bunuh saja. Dia tidak punya kecerdasan spiritual. Nah, makanya kalau bisa nanti kita offline ya offline. Untuk membangun hubungan emosional. Tuh, ya. Bahkan kalau misalnya di dunia pondok itu biasanya antara seorang guru dan murid itu biasanya saling mendoakan. Saling mendoakan dengan cara bagaimana? Saling kirim Fatihah. Setelah sholat, setelah apa, nah itu biasanya untuk membangun hubungan. Ya, nah itu perihal sekilas bagaimana pendidikan kita itu yang seharusnya. Ya, jadi bukan cuma pinter-pinter saja. Tadi Bapak bilang kalau cuma mau pinter, nggak usah belajar dengan Google, nggak usah belajar dengan dengan lewat Zoom ini. Udah belajar lewat sendiri lewat Google. Nah, mau belajar apa? Mau belajar apa silakan, bisa semua, nggak ada yang tidak bisa di Google itu. Ya. Dalam artian belajar ilmu-ilmu yang tertulis terutama ya. Nah, kalau ilmu-ilmu yang tidak tertulis ya tidak bisa kita belajar. Google bisa menjawab semua pertanyaan katanya itu kan.
Cobalah kamu tanya, Google berapa jarak dari Jakabaring ke Sekayu? Nah, tahu gitu. Pernah nggak kamu tanya dengan Google, "Hai Google, kapan aku mati?" Nah, nggak tahu dia. Tahu nggak dia? Nggak tahu. "Hai Google, besok aku dapat gawe apa tidak?" Nah, nggak tahu. "Hai Google," nah, nggak tahu. Ya, jadi itu ya. Usahakan nanti sebisa mungkin kita offline. Nah, mudah-mudahan bisa offline ya. Nah, ada yang sudah dengar cerita-cerita dari kakak tingkat bagaimana kuliah dengan Bapak? Kan sudah semester 3. Nah, itulah. Oh ya, kasihan kamu generasi masuk corona nih, enggak pernah ketemu dengan kakak tingkat kan? Ada yang pernah ketemu, siapa coba? Hah? Atau yang sudah chat atau siapa? Siapa yang udah, ya Kayak Ardea? pernah Pak ketemu. Saya sudah Gimana? ketemu, Pak. Ya Pak, kemarin tuh orangnya ada pas magang kan masih banyak yang di Palembang, jadi kumpul-kumpul sebentar untuk apa fisika. Jadi sempat ketemu? Iya Pak, pernah beberapa kali juga ketemu sama kakaknya. Tuh ya, ya ketemu ya. Jadi kalau dulu ketemu dengan kakak satu tingkat di atasnya 2 tingkat terus itu kan ketemu. Ya meskipun tidak ketemu semuanya, paling enggak mendengar cerita. Kak, dosen ini cak mano ngajarnya. Nah, itu kan. Nah, oh Dek, enggak usahlah kuliah dengan Bapak itu. Mana ada pilihan lain, pilih baik yang lain. Nah, itu kan. Tuh ya. Oh Dek, kuliah dengan Bapak itu enak, dengan Ibu itu enak. Dengan Bu Apple. Lemak kuliahnya. Enggak usahlah kuliah dengan Pak Suhadi tuh. Kamu nak saro kuliah dengan Pak Suhadi itu. Materi lah saro. Nilai CD. Iya. Di semester kemarin, enggak tahu Bapak, lupa Bapak. Kakak tingkatmu angkatan berapa itu? Satu angkatan bukan satu kelas ya. Satu angkatan. Satu angkatan mata kuliah fisika kuantum nilainya CD. Ada yang nangis-nangis ke prodi gitu. Ya enggak apa-apa, silakan. Oh, Eva lah ini dia lah pening kepalanya. Cak mano aku kaget aja Eva kan. Nah, cak mano aku ya. Ay, sudahlah aku batal ke mata kuliah nih daripada lah masuk nemen gino, lah masuk 16 kali. Paket lah habis itu, asal keluar nilai D kan. Asal keluar nilai D. Ah sudahlah aku udah salah masuk-masuk. Ini gitu kan. Sekarang kalau misalnya akhir kuliah nanti dapat nilai D, cak mana lah? Hah? Ada yang tidak keberatan kalau dapat nilai D? Hah? Ada enggak? Atau maksimal C? C semua. Saya senyum-senyum nak jawab Ida. Kaki aku tunjuk D nian oleh bapak tuh. Nak jawab iyo.
malu dengan kawan yang lain, gitu kan? Hari ini enggak usah lah materi dulu ya, kita cerita-cerita saja dulu, brainstorming, cuci otak. Karena ini perlu ya, ini perlu bukan cuma untuk mata kuliah ini, karena baru semester 3 ya. Bapak pengen ngajar mahasiswa itu semester 1, tapi bukan mata kuliah fisika. Justru mata kuliah yang mencuci otak. Kenapa? Supaya tidak salah tujuan dalam kuliah, terutama kuliah di fisika ini. Tidak salah tujuan kuliah di pendidikan fisika. Coba. Untuk apa kuliah di pendidikan fisika? Indah. Indah Permatasari. Untuk apa? Hah? Di unmute dulu itunya, suaranya. Iya, Pak. Untuk apa, Indah? Nggak kedengeran, Indah? Di unmute dulu. Nah, untuk apa? Nah, bingung kan untuk apa kuliah pendidikan fisika? Nggak tahu. Jangan-jangan nggak tahu kamu itu milih fisika atau enggak. Tahu-tahu lulus di pendidikan fisika. Sudahlah, daripada tidak kuliah, masuk baik. Nah, itu kan. Ada enggak yang tidak memilih pendidikan fisika tapi masuk di pendidikan fisika? Ada enggak? Anissa. Kemarin pilih apa, Anissa? Anissa mana, Pak? Anissa Wulandari. Oh, ada 2 Anissa ya? Ada 3? 3, Pak. Mau 3. Ayo, Anissa. Gimana? Kalau kemarin pilihan fisika itu pilihan ketiga, Pak. Oh, pilihan ketiga. Ujian mandiri ya? Iya, mandiri. Oh ya pasti masuk ujian mandiri pilihan ketiga ini kan? Ya. Karena pendidikan fisika yang masuknya kuotanya selalu kurang. Jadi siapapun yang daftar di sana 99% pasti masuk. Ini kan? Iya, karena saingannya hampir tidak ada itu kan. Ya dari bukan zaman kamu, dari zaman Bapak juga sama. Tuh. Kalau pendidikan fisika masih mending, masih banyak yang ikut ujian, ikut seleksi dibandingkan fisika murni. Nah, fisika murni. Ya, hampir tidak ada. Jadi kalau kamu pilih fisika murni di Unsri situ, ya pasti masuk insya Allah. 99%, karena jarang yang mau ke sana itu. Pertama dia tidak tahu mau ngapain, setelah itu lulusnya mau ngapain tidak tahu. Makanya ini perlu, ini Bapak tanya di awal-awal. Udahlah, termasuk di pendidikan fisika, perkara itu memang dipilih, perkara itu tidak memilih, perkara itu salah pilihan, gitu kan? Nah, ngulang lagi tahun ini harusnya kalau ikut ngulang kan semester 3 kan? Nah, mau ikut ujian lagi duit habis banyak, ini. Nah, sudahlah Pak, ya pelok ke alurnya. Nah. Nah, jadi perlu apa sebenarnya mau kuliah di pendidikan fisika ini kita ini mau apa? Atau cuman sekedar kuliah, ikut, nilainya pas-pasan atau bahkan bagus lah dapat nilai A semua. Nah, setelah itu setelah lulus
setelah lulus kerja atau muluknya daftar CPNS jadi guru, lulus, nah itu kan. Setelah lulus ya ngajar seadanya, ngajar sesuai apa yang diajar, yang diperintahkan ngajar. Setelah itu pulang, ngajar pulang, ada jodoh nikah, gitu kan. Setelah itu punya anak, setelah punya anak tua sedikit mati. Nah, apa cuman itu? Cuman itu enggak, Adelia? Hah? Cobalah kamu pikir sekali-sekali. Setelah kuliah ini dapat gawe, setelah gawe dapat laki atau dapat bini, tinjau anak, nunggu paling lama 20 tahun mati, apalagi zaman corona ini ya. Nah, apa cuman itu? Apa cuman itu kita kuliah fisika? Apa cuman nilai tadi yang A, B, C, A, B, C, A, B, C. Makanya dari awal coba kita gali, kita tanya kenapa, mengapa saya harus kuliah di pendidikan fisika? Kenapa harus kuliah di fisika? Kalau enggak ya sudah, enggak usah. Kalau enggak tahu. Ya, coba dicari apa. Jadi jangan hanya nanti kuliahnya setelah ini lulus nilainya A, tapi nilainya enggak tahu. Pengantar relativistik. Nah, Yunia Pertiwi itu dapat A misalnya. Nah, ditanya tentang transformasi Galileo. Nah, cak mana Pak transformasi Galileo? Nah, enggak tahu. Nah, gimana coba? Jadi, kalau kita kuliah itu tujuannya nilai, ya, dapatnya cuma A, B, C, D, E. Dapatnya cuma A, B, C, D, E. Kalau transkrip kita itu cuma nilai A semua, bisa enggak buat kata-kata dengan huruf A? Nah, ini apa filosofi otak-atik. Bisa enggak membuat kata dengan huruf A saja? Bisa enggak? Namanya A. Ada enggak nama orang itu A? Kalau si A, inisial A, ini ada. A Ardia. Nah, ini kan di Zoom ini kan enggak ada ininya Ardia. A diambilnya kan. Cuman itu saja, padahal namanya Ardia Widiani. Ada huruf A, R, D, I, W, Y. Nah, ini kan N. Nah, enggak bisa kalau cuma huruf A saja. Atau B. Enggak bisa. A, B. Mana? Ab. Nah, enggak bisa namanya. Nah, itu kalau cuman apa kuliahnya itu cuman nilai saja, itu enggak ada. Artinya jangan kuliah ikuti kuliah yang sebenarnya, tapi bukan nilai yang mau dicari itu. Artinya meskipun dapat nilai CD, kalau kamu paham juga enggak apa-apa, kan itu kan. Biarlah dia ngomong enggak bisa, tapi memang bisa. Dapat CD enggak apa-apa. Tapi ketika ada tes misalkan, ada kawan yang dapat A, dia ini dapat B, atau C dapat D. Ternyata yang D yang bisa, karena dia memang paham. Jadi kalau kita kuliah ini nanti terutama dengan Bapak ini ya, karena agak ekstrim kuliah dengan Bapak ini. Kuliahnya terutama dengan Bapak ini, jangan harap nilai A, B itu jangan berharap nilai A, B. Dan jangan takut susah.
Ay, Pak, susah Pak ngawikinnya Pak. Kalau susah ngawikinnya, kalau yang takut susah, kalau sekarang belajar ini takut susah, nanti setelah lulus dari sini, Bapak yakin dia akan kesusahan. Ya. Kalau yang takut susah, ay Pak, ngeri belajar itu. Susahnya Pak belajar itu. Nah, susahnya tetap dikerjakan, tapi kalau dia takut susah, Bapak yakin setelah kuliah ini, setelah tamat dari sini dia akan kesusahan. Kenapa? Ini bukan doa, bukan mantra, bukan apa, bukan tumpah itu ya. Kalau dia takut susah, akhirnya dia tidak mengerjakan kesusahan itu, tidak belajar tentang kesusahan itu, gitu kan? Sehingga nanti setelah selesai, ketika ketemu tentang kesusahan itu, dia akan merasakan kesusahan itu. Tapi misalkan, nah misal ada soal yang susah pakai integral sampai 10 kali lipat, misalkan. Harus pakai komputer juga mengerjakan. Cak manunian Pak susahnya, aku nak gawe ke, misalnya kan. Ternyata memang susah, tapi tetap dikerjakan. Pelan-pelan dikerjakan, pokoknya dikerjakan, dicari sampai tahu. Sampai berdarah-darah, istilahnya kan. Sampai makan tidak baca tidur, tidur tidak baca makan, gawe kinya kan. Ada yang bisa makan sambil tidur? Hah? Gawe kinya itu sampai makan tidak baca tidur, tidur tidak baca makan. Saking susahnya kan. Tapi tetap dikerjakan. Setelah selesai berhasil. Nah, nanti setelah selesai dari pendidikan fisika, insya Allah tidak akan mengalami kesusahan. Karena dia sudah terbiasa dengan kesusahan itu. Ya. Nah, dia sudah terbiasa dengan kesusahan itu. Ya sama lah seperti corona ini sekarang ini kan. Kita kelabakan karena tidak terbiasa dengan kondisi yang seperti ini. Tapi kalau sudah terbiasa, jangan-jangan virus corona itu dimakan tiap hari. Gitu kan? Nah, karena tidak terbiasa. Tuh ya. Jadi jangan, kalau ada kesusahan, jangan takut, jangan mundur, sederhananya. Bapak dulu sering berpesan dengan kakak-kakak tingkatmu, anak fisika itu boleh nangis, tapi jangan cengeng. Boleh nangis silakan, tapi jangan cengeng. Tak mana Pak, nangis jangan cengeng. Gitu kan? Artinya kamu bolehlah istilahnya apa, dalam mengerjakan soal-soal tugas itu sampai nangis lah, itu sampai nangis, tapi tetap dikerjakan, jangan cengeng. Anak cengeng itu kan, kalau dikerjakan baru sekali saja mengerjakan sudah tidak bisa, baru setengah jalan saja sudah mengerjakan sudah tidak bisa, udah dibuangnya. Pak, tidak bisa aku Pak. Nah, itu anak yang cengeng. Tapi kalau dia tidak cengeng, meskipun nangis, itu tetap dikerjakannya. Ya. Gitu ya. Ada nggak seorang ahli kungfu yang belajarnya itu cuma makan tidur? Hah? Ada nggak seorang ahli bela diri atau apa film-film action itu? Ada nggak? Ada nggak seorang atlet karate yang latihannya itu cuman di depan laptop mempelajari teori-teori tentang karate? Ada nggak? Hah? Nggak ada kan? Iya, dia harus terjun, harus latihan fisik. Push up 1000 kali. Push up-nya sekali, tendang gong, campak dia.
Tuh ya. Nah, tuh. Jadi maksud Bapak, mindset-nya diubah. Jadi kuliah ini bukan cuma untuk nilai saja. Tapi ada sesuatu yang penting dari sana, yaitu ilmunya. Kesadaran, paham tentang materi yang disampaikan. Ilmunya itu harus masuk, bukan cuma nilai saja. Terus setelah ada ilmunya tadi, ilmunya juga itu bukan sesuatu hal yang penting, tapi sampai tidak pemahamannya, kesadarannya terhadap yang punya ilmu yang sebenarnya. Jadi kita belajar fisika, ini kita belajar fisika, bukan untuk nilai, tapi kita paham tentang ilmunya. Nanti ilmu fisika tadi bukan untuk ilmu fisikanya, tapi kita paham, oh bagaimana keadaan yang sebenarnya, kesadaran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita belajar itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sampai kesadaran tentang Tuhan, bohong, itu tidak belajar. Sia-sia, belajarnya itu sia-sia. Nah, ya. Jadi visinya itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu belajar. Misinya nah, itu memahami konten keilmuannya, belajarnya. Jadi bukan cuma nilai, enggak ya, bukan cuma nilai. Bukan itu tujuan kita belajar, itu bukan nilai, bukan nilai. Adapun nanti dapat nilai A, dapat nilai B, itu hanya apa? Sesuatu yang mengikuti atas kepahaman kita tentang fisika tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan takut susah. Cak manunian, oh ini susah. Cak manunian susahnya. Nah, ini susah. Cak manunian susahnya. Tuh ya. Nah, ini sekedar untuk apa? Untuk sebuah pandangan dalam persepsi yang lain ya, ini Bapak cerita. Bapak masuk di Fisika Unsri itu tahun 2003. Tahun 2003 ya karena kuliahnya tidak Zoom, jadi kumpul-kumpul lah dengan kakak-kakak tingkat. Yang intinya pesan dari kakak tingkat itu tidak usah masuk fisika teori. Nanti selesainya bisa 7 tahun, paling cepat 5 tahun. Saking susahnya itu. Tapi Bapak tidak sumbar, cuman muncul dalam hati. Cak manunian susahnya fisika teori itu. Nah, akhirnya Bapak masuk fisika teori. Dan selesai dalam waktu 3 tahun setengah. Nah, itu maksudnya ya. Jadi bukan maksud untuk apa, tapi inti yang ingin disampaikan, ketika ada susah, cak manunian susahnya. Aku nak pengen ngerasa kesusahan itu. Cak manunian sulitnya rumus-rumus fisika itu cak mano. Nah, itu maksudnya. Nah, bisa? Ada yang ingin disampaikan dari cerita-cerita Nganar hari ini? Muhammad Haikal. Dari mana Haikal? Ganilir, Pak. Ganilir. Ada yang ingin disampaikan? Rifda Adila. Iya. Paham enggak yang disampaikan tadi? Enggak, Pak. Bapak ngoceh kemana? Wantak lah. Iya, enggak apa-apa. Ya. Jadi intinya melalui kuliah ini, nah cobalah di riset. Nah, di riset. Di riset arah mau kuliah kita itu mau apa, gitu kan. Jangan cuma nilai saja, transkrip itu enggak.
Artinya belajarlah, ikuti prosesnya yang dengan benar. Nah, itu. Nah, terus mengenai buku tadi Bapak kirim di grup, itu buku yang satu sumber yang bisa kita gunakan. Bisa gunakan juga sumber-sumber yang lain, silakan. Ya, tapi itu buku yang enak bahasanya untuk disampaikan, untuk dipahami ya. Nah, untuk apa? Untuk tugas, kalau ada tugas silakan dikerjakan ya. Kalau tidak ada tugas pun carilah tugasnya apa, gitu kan. Nah, misal tidak ada tugas ya buatlah catatan sendiri. Kuliah hari ini dengan Pak Suadi ngoceh-ngoceh dak keruan. Isinya macam ini, macam ini, macam ini, macam ini. Nah, silakan dibuatkan catatan sendiri. Pak dikumpul enggak? Enggak usah lah, enggak usah dikumpul. Untuk apa ngumpul? Bapak banyak gawe lain, nak ngoreksi tugas kamu itu kan. Kumpullah untuk kamu sendiri, jangan untuk Bapak. Karena itu catatan kamu. Mana ada dikumpul untuk Bapak. Ya. Terus ujiannya kemungkinan nanti kita pikirkan ya. Tapi kemungkinan kita gunakan Google Colab. Silakan tanya kakak-kakak tingkatnya bagaimana menggunakan Google Colab. Google Kolaboratory. Nah, itu ya. Silakan nanti ditanya. Untuk nilainya siap-siap saja dapat nilai DC. Itu saja. Nah, Ardiala menjem-menjem dia dapat nilai D dengan C. Putri Aprilia lang-lamun bae dengannya. Ya. Ya, karena kadang kita itu tidak siap dengan sesuatu yang menyakitkan, katanya menyakitkan itu kan. Kita selalu berangan-angan dengan hasil yang bagus, dengan hasil yang baik. Kita selalu berangan-angan setelah selesai kuliah ini, cepat apa, aku nilai, tidak tahan lagi, lapar, perut aku pagi tadi belum makan. Nah, nunggu Bapak jam 9, mulai jam setengah 10. Kapan selesainya? Nah, selalu angan-angan, misalkan tadi untuk makan, misal contoh ya, selalu angan-angan yang enak. Padahal kita jarang memikirkan kesiapan kita. Kalau saja setelah kuliah ini hidup kita itu diakhiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada. Pak Bentila ngomong ke mati itu zaman corona ini. Enggak, walaupun enggak corona, waktunya mati ya mati kan. Artinya waspada, mawas diri. Siapkanlah mental kita itu untuk sesuatu yang tidak enak kita rasakan. Jangan selalu berangan-angan saja. Itu yang intinya. Ya. Karena kita itu kadang dibuai angan-angan, tapi kenyataannya pahit sekali. Itu kan? Kuliah hari ini cuma ngobrol-ngobrol saja, tapi kenyataannya nanti nilainya D semua, itu kan? Eva Fitria, jangan ngelamun dulu, kaget dulu nilai D, itu sekarang dulu ini. Ya. Anissa Dwina Hari Putri, ini mana orangnya? Ini foto kapan? Foto SD atau foto apa? Foto SMA, Pak. Oh, foto SMA. Nah, kan lain kan foto dengan aslinya kan? Nah. Kadang ketemu di Zoom pas di ketemu langsung beda tahun. Nah, siapa ya? Lapak kemarin. Nah, enggak tahu gitu. Ya. Oke, ada yang ditanya? Izin Pak nanya. Ya. Jadi Pak, perkuliahan kita nih bakal offline ya Pak? Nggak tahu kapan untuk mata kuliah Pak.
Ya, sebisa mungkin kita offline ya. Kalau nggak memungkinkan ya online. Karena gimana tadi ya, selain kesulitan-kesulitan untuk misal untuk menurunkan rumus, cuman cerita-cerita saja. Ada sesuatu yang ingin dibangun dari sana, gitu ya. Yang itu bisa terjadi tersampaikan hanya dalam tatapan mata. Nah, itu kamu anak-anak pendidikan harus tahu kan psikologi pendidikan bagaimana. Sudah belajar kan psikologi pendidikan? Sudah belajar Udah, belum? Duh. Nah, Pak, sudah. kan. Jadi psikologi pendidikan itu membangun hubungan emosional antara guru dan murid sebenarnya. Itu bukan cuma teori-teori saja. Oke, kalau tidak ada Cindy Nurjana ini mana? Kucing namanya. Mana Cindy Nurjana? Halo Cindy. Nah kan, tidak ada orangnya kan? Muhammad Iswayudi. Mana nih? Ini banyak nih. Halo, Muhammad Halo, Iswayudi. Pak. Mana Enggak, Pak. raimu yang ganteng tuh mana coba? Tunjukkan coba. Apa, Pak? Tunjukkan raimu yang ganteng tuh, coba. Kita tahu-taunya cantik. Mana? Nah, kan enggak mau kan? Nah. Cindy Nurjana mana? Ini kucing. Apa memang kucing ini namanya? Mau nama kucing ini Cindy Nurjana itu ya. Biarlah kuliah dengan bapak nak sakit hati lah situ pantak lah. Pak aku sakit hati nih dikata kucing, pantak lah laju lah. Oke, kalau tidak ada jadi itu ya usahakan ya tampakkanlah mukamu itu di Zoom ini. Supaya menunjukkan setidaknya kamu ngadepi kamera, denger ke. Itu kan. Kecuali kamu lagi di WC, di kamar mandi, Pak aku lagi di WC, tidak baca, ya laju lah. Mana ya kamu nak buka kamera di WC? Tuh ya. Oke, nanti absennya Bapak buat di learning, silakan di-upload, ya, termasuk kuliah-kuliah materi-materi perkuliahan pertemuan kita itu insya Allah di-upload di YouTube. Jadi kalau ada yang ngulang itu biasanya bisa lihat ya. Tapi pengalaman jangankan ngulang lihatnya ya. Kadang dari 50 peserta misalkan. Nah, di YouTube itu kan bisa dilihat berapa kali ditonton orang dibuka. Nah, dari 50 itu, misalkan ini pengantar relativistik, jumlah pesertanya 50. Nah, sudah 1 minggu itu hanya 5 view-nya. 5 view itu kan bukan nonton sampai akhir kan? Bisa jadi dalam dengan Pak Suhadi buka dengan Bella. Bukan seperti itu ya. Jadi upload di YouTube itu bukan juga biar dapat jadi YouTuber, enggak. Itu biar terdokumentasi kalau ada yang mau ngulang kata-kata Bapak yang kotor, yang kasar, yang nyeleneh ini kan bisa dilihat. Kalau nak denger ngulang lagi siapa yang dikatoi pas kuliah ini, cek lagi di situ kan. Seperti siapa tadi yang ada kucing tadi kan? Masih ada kucing, Cindy Nurjana. Nah, ada katinan udah.
Mana Cindy Nurjana? Boleh tidur. Oke ya, jadi minggu depan hari Kamis, insya Allah 7:30. Kita mulai ya. Demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.